Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Husnul Khotimah yang saya muliakan, khususnya para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini di malam minggu sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kita isi dengan menghadiri pengajian. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas syaidin. Hadirin, ya, di halaman 113 ini melanjutkan tentang sifat-sifat yang buruk, ya. Jadi manusia demikian, memang di dalam hatinya timbul sifat-sifat yang jelek, ya. Juga di dalam hatinya ada sifat yang bagus, tapi kadang-kadang yang bagus kalah, begitu, sehingga membuat orang jadi perbuatannya itu mengikuti sifat-sifat yang buruk. Nah, sifat-sifat yang buruk ini perlu disingkirkan dan dilenyapkan, begitu. Kemudian digantikan dengan sifat yang terpuji, ya. Nah, inilah yang sering saya katakan, bangunlah jiwanya, ya. Jadi adakan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Membangun badan, ya, kita merawat tubuh kita agar sehat. Nah, membangun jiwa, merawat batin kita dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, kemudian kita hiasi jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini pelajaran baru, ya, yaitu di antara sifat yang buruk yang perlu dihilangkan, wal bukhlu bima aujaballah, bersifat pelit terhadap apa yang Allah wajibkan, ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya ibadah pakai duit atau pakai harta. Ada ibadah pakai badan atau tubuh. Ibadah pakai badan atau tubuh seperti sholat, ya, puasa dan sebagainya. Kalau ibadah pakai harta, ya seperti bersedekah, seperti berzakat, ya, membantu dan macam-macam. Itu yang berkenaan dengan harta. Dua-duanya diperintahkan dalam agama, ya. Jadi ibadah badaniyah dengan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah, ibadah yang dikerjakan oleh tubuh, ya, badan. Adapun ibadah maliyah, ibadah yang dikerjakan dengan mengeluarkan sebagian harta kita. Nah, ada Allah wajibkan umat Islam seperti zakat. Memang pengeluaran yang wajib, ya, contohnya yang paling mudah zakat. Kedua, yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Itu merupakan pengeluaran wajib, ya. Kemudian lagi mas kawin yang perlu kita berikan kepada istri seandainya utang misalnya, ya. Itu pengeluaran yang wajib, ya. Nah, kalau kita pelit itu yang dosa. Ya, dosa tidak mengeluarkan yang semestinya dikeluarkan. Misalnya saya wajib berzakat, ya, ada harta saya mengendap udah 1 tahun dan sudah melewati nisab, ya, melewati nisab artinya setelah melewati kadar mulain wajib zakat, ya. Itu memang ada perbedaan kalau digramkan emas tuh, yaitu ada yang bilang ya 70 gram emas wajib zakat seharga itu. Ada yang bilang ya sekitar 90-an. Ya, antara itulah.
Kalau dalam bahasa fikihnya 20 miskol, itu ukuran orang Arab dulu. 20 miskol baru tuh wajib zakat. Ya. Nah anggaplah uang saya sudah memasuki dan melewati nisab, sudah melewati kadar wajib zakat. Tahu-tahu saya nggak keluarin, itu saya pelit itu. Dosa besar, ya, pelit itu. Itu yang dicela dan dikenakan dosa. Tapi anggap saya belum wajib zakat. Ya. Nah kemudian juga tidak, di samping memang nggak wajib zakat, saya nggak ngeluarin, tapi saya nggak bersedekah lagi, nggak mau bersedekah, nggak mau membantu. Itu juga pelit, cuman pelit nggak menimbulkan dosa itu hanya tercela itu. Karena saya nggak ngeluarin terhadap yang sunat begitu. Tidak mengeluarkan terhadap yang sunat, hukumnya hanya tercela, dibenci begitu ya. Tapi tidak mengeluarkan terhadap yang wajib, itu yang dosa. Nah yang wajib tadi seperti zakat, infak ya, dan sebagainya. Nah sedekah ini termasuk yang sunat artinya. Kalau kita nggak keluarkan hanya tercela, belum sampai dosa. Ya. Nah, itu saudara-saudara yang perlu dipahamin. Memang masyarakat dia main pukul abis. Orang yang nggak nguarin dibilang pelit aja udah. Padahal ada rinciannya, ya malum lah, kan begitu. Ini yang disebut wal bukhlu bima aujaballah. Pelit terhadap apa yang Allah wajibkan. Bi an mana al wajibah minal amwal. Dengan dia menahan yang wajib dari harta. Jadi dari hartanya yang wajib dikeluarkan ditahan. Itu namanya bakhil dan itu dosa besar. Kemudian ada nih di samping bakhil ada yang lebih tinggi lagi ini yang namanya wasyuhu. Ya, wasyuhu bitaslits shin wa huwa al-bukhlu wal hirs. Asyuhu ini di atas bakhil. Di atas bakhil, yaitu bakhil plus toma. Bakhil plus toma. Maksudnya bagaimana? Dia terhadap yang wajib dari hartanya dia nggak keluarin. Bahkan harta orang ditahan. Parah udah tuh. Kalau tadi tuh bakhil doang. Dia nggak ngeluarin yang wajib dari hartanya. Ya dosa besar. Ini sekarang udah menahan harta dia, pelit, harta orang diambil, ditahan begitu. Apa gambarannya? Ya gampang, warisan saudara-saudara. Itu paling gampang itu contohnya. Anggap saya paling tua, saya nguasain. Begitu kan. Adik-adik sudah pada minta, soalnya orang tua udah nggak ada begitu. Mereka berhak meminta hak mereka, tapi saya tahan-tahan. Ini saya ini biang ini. Udah pelit, udah rakus lagi. Buktinya punya orang lain nggak dikasih begitu, ya, malah diambil. Wah ini parah itu. Itu yang membuat bisa-bisa terjadi perkelahian, pembunuhan, ya, gara-gara warisan berdarah, warisan berdarah. Begitu saudara-saudara, itu yang namanya asyuhu itu. Ya, wa huwa al-bukhlu wal hirs, yaitu bakhil plus tamak. Kadza fil qamus. Begitu diterangkan dalam kitab Qamus. Wa qala sahibut ta'rifat, berkata pengarang kitab At-Ta'rifat, al-bukhlu huwal man'u min mali nafsih. Bakhil itu menahan harta pribadinya. Ya, bukan harta orang lain. Itu bakhil namanya, yang tadi terhadap kewajiban. Nah, wasyuhu huwal bukhlu rajul min mali ghairihi. Asyuhu yaitu bakhilnya seseorang dari harta orang lain. Istilahnya bakhil terhadap hartanya ya bukan wajar sih, tapi ya masih lebih ringan ketimbang harta orang lain nggak dikasih, dikuasain begitu, ditahan, dipelitin. Ya, dipelitin. Jadi itu warisan milik adik kita, adik saya misalnya, saya tahan, saya pelit, padahal itu bukan harta saya, harta mereka. Ya. Nah itulah para hadirin, samalah
pengertian dengan tadi di atas. Ya, jadi kita punya sifat pelit begitu. Anda bisa buktikan, saya pernah buktikan begini, punya cucu begitu, dia punya kue, punya makanan, saya minta bagi dong, wah nggak dapat, nggak dikasih, ya, nggak dikasih para hadirin. Padahal bapaknya nggak pernah menyuruh pelit, mamanya nggak pernah menyuruh pelit, itu dari mana dia belajar? Dari mana di sekolah? Dia belum sekolah, nggak ada yang ngajarin pelit kan? Kok bisa begitu? Emang dari bawaan demikian. Manusia begitu. Tadi saya bilang ada sifat pelit begitu. Ya. Tadi saya bilang kalau pelit terhadap yang sunat, ya belum dosa lah, paling tercela. Yang parah pelit terhadap kewajiban, seperti dia mesti wajib zakat ditahan-tahan. Atau ada orang wajib zakat, tapi dia bersedekah aja. Ini tetap enggak menggugurkan kewajiban. Ya, sedekah kan sunat. Jadi aturannya ya bebas lah, orang mau sedekah apa ke, berapa ke, siapa ke yang nerima. Kalau zakat kan ada aturannya, berapa yang dikeluarkan, siapa yang menerima. Ada aturannya. Kadang-kadang orang dia hanya bersedekah tapi tidak berzakat. Padahal dia wajib zakat. Itu apa hukumnya? Hukumnya tetap dia masih utang, belum wajib, belum gugur kewajiban zakatnya. Secara hukum nanti waktu meninggal warisan jangan dibagi dulu, keluarkan zakatnya yang dulu-dulu itu berapa. Nah, sudah bersih baru tuh warisan dibagi-bagi. Ya, mesti begitu. Jadi kalau zakat nggak dikeluarkan itu jatuh di utang, ya dihitungin aja berapa tahun nggak ngeluarin misalnya kan. Jadi repot jadinya. Ya. Lebih bagus keluarin tiap tahun. Kalau perlu keluarin tiap bulan, dicicil, boleh dicicil, bayar di depan. Anggap diperkirakan ini zakatnya seharga 20 juta misalnya. Nah, biar lebih ringan, ada uang sebulan sekian juta keluarin, sekian juta keluarin. Nanti dicatat itu. Nah nanti baru ditotal tuh di akhir, tahu-tahu udah mencapai 19 juta. Ya. Padahal yang dikeluarin anggaplah 21, ya tambahin lagi. Dia boleh tuh zakat bayar di depan. Ya. Artinya sebelum jatuh tempo bayar duluan. Mau bayar setelah jatuh tempo, setelah berlalu 1 tahun, boleh. Ya. Jadi saudara-saudara nggak boleh pelit, walaupun pelit memang sudah ada pada diri kita. Datang agama menyuruh dibuang itu pelit, diganti dengan sifat kalau bisa dermawan, kalau bisa ya minimal punya sifat tidak pelit, itu minimal itu ya, mengeluarkan yang wajib. Kalau dermawan itu yang wajib dikeluarkan, yang sunat dikeluarkan, murah orangnya ya. Itu sih kelas tinggi, itu bagus sekali ya. Baik, wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqus suhha, takutlah kamu terhadap sifat tadi pelit milik orang lain. Ya. Kalau pelit milik pribadi namanya bakhil. Pelit milik orang lain ditahan-tahan itu namanya syahih begitu. Ini masdarnya asyuhu begitu. Jadi ittaqus suhha, jauhilah sifat yaitu serakah. Ya. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat serakah ini membinasakan umat yang terdahulu. Maksudnya ini gara-gara ada yang menahan hak orang lain, maka yang ditahankan kesal, marah. Ya, kalau sudah berlarut-larut ya bisa timbul perkelahian dan pembunuhan. Nah itu namanya binasa itu. Dan itu nyata. Ya, pada umat Nabi Muhammad ada, baca aja lah di koran atau koran online dan sebagainya. Kadang-kadang antar saudara ya main bacok-bacokan. Ada juga yang repot zaman sekarang, dia gugat. Misalnya kan mamanya digugat misalnya oleh putrinya, kan begitu ada itu. Cuman saya nggak baca, cuman judulnya aja begitu. Putri menggugat ibu begitu.
Ya kita lihat dulu dong. Kalau memang ibu pelit, hak anak ditahan-tahan, itu kacau para hadirin. Itu namanya nenek-nenek doyan duit. Ada nenek doyan duit, padahal udah bau tanah kata orang Betawi. Ya. Gambarannya bagaimana? Gambarannya suaminya meninggal, kan ada warisan itu. Berarti istrinya itu si nenek-nenek dapat, anaknya juga dapat. Ini ditahan-tahan, nggak mau dibagi, diatur aja tuh sama si nenek-nenek begitu ya. Nah itu namanya nenek-nenek doyan duit itu. Itu kacau itu. Kadang-kadang sering terjadi, saya perhatiin begitu. Ada beberapa orang lapor sama saya, Pak Ustadz bagaimana ya, itu warisan saya butuh itu, Bapak udah nggak ada udah lama. Yang ada ibu mau ngatur aja dah. Ya, mungkin kita dibagi ntar enggak, begitu nggak jelas sudah begitu. Ya memang serba salah emang. Cobalah minta baik-baik begitu. Entah dimarah ya biarin nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan sekali-kali marah sama dia. Ya, jadi harus bagi itu. Maka kadang-kadang kalau saya ngajar ibu-ibu saya cela itu. Saya cela bener-bener udah. Perbuatan haram itu. Apalagi tuh anak-anaknya udah punya istri, udah punya anak. Masih ditahan-tahan juga oleh ibunya. Kan ibu kan udah punya hak. Sekian haknya. Ya, ketika suami meninggal dunia, istri dapat. Kalau tuh suami punya anak, istri dapat yaitu 1/8. 1/8. Ya lumayan dah, dapat 1/8 dari keseluruhan. Ntar sisanya buat anak-anak. Ini ditahan terus nih, dia mau atur. Dia ngatur. Anak-anak dibagi semua dia. Bisa jadi nih anak jadi marah. Yang dosa saya bilang ibu, wong melanggar peraturan, masih anak disalahin. Nggak bisa, hukum tetap hukum. Kadang-kadang itu, apakah nih anak menggugat ke pengadilan ibunya karena itu atau karena apa? Wallah alam, saya nggak baca itu, cuman baca judulnya aja. Kalau karena ibu tahan-tahan, itu ibu tadi asyuhu itu punya sifat yaitu pelit dan rakus. Punya orang masih pengen dikuasain. Ya, udah makan rakus terhadap milik sendiri itu masih nggak apa-apa itu. Anda rakus dengan milik saudara nggak apa-apa kalau saya bilang. Beli sate 20 tusuk makan sendiri, orang nggak boleh. Beli sendiri nggak apa-apa ya, harta sate dia, duit dia. Kalau saya bilang makan gak gares gitu kan begitu. Yang repot jangan sate orang lu ambil. Itu bahaya itu. Jadi saudara-saudara, ada emang zaman sekarang begitu terjadi. Ada istilah status quo. Artinya ini karena memang dulu semasa ada bapaknya, ya diikut serta mengurus. Bapaknya meninggal, ya dia terus mengurus. Adik-adiknya minta, nggak bisa, udah keasikan para hadirin, keasikan dari yang telah lalu, dinerusin aja begitu. Jangan saudara-saudara sama saudara rempuk dong, supaya rempuk bagi bagiannya masing-masing. Mana mau rempuk ya? Bila mana hak mereka kita tahan-tahan, itu nggak masuk akal itu. Anggap rempuk tubuh doang, hatinya pada kesel. Ya. Namanya manusia kan senang sama harta. Ya wajar lah, mau dibilang apa. Berikan hak mereka. Agama enggak menyuruh berikan hak kamu, berikan hak mereka. Ya. Jadi ada hadis Nabi itu begitu, ittaqus syuha, takutlah kamu daripada sifat serakah, sifat tamak begitu. Fa inna syuha, sesungguhnya sifat serakah dan tamak ahlaka, membinasakan man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kamu. Nabi udah bilangin dari dulu, tapi kadang-kadang umatnya melanggar. Ya. Jadi sifat pelit, tamak, serakah, buang, begitu. Ya. Ganti dengan sifat yang bagus, sifat dermawan, ya, pemurah dan sebagainya, begitu. Kemudian ini diulangin ini wal hirs, sama aja ini, ya, yaitu tamak begitu. Wa huwa talabus syai'i bijtihadin fi isabati. Itu al-hirs secara bahasa
mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ya, jadi tamak sekali dia. Ya tamak terhadap ilmu itu wajar, disungguh-sungguh mencari ilmu. Dia tamak terhadap ilmu, bagus. Ya, tapi terhadap harta milik orang lain, nah itu yang buruk. Ya. Wa fil qomus, di dalam kitab qomus, al-hirsu bikasril ha al-jasha'u. Nah, ini ada lagi bahasa Arab namanya al-jasha'. Wa huwa anta khuzan nasibaka wa tatma'a min nasibi ghairika. Hampir sama dengan tadi. Kamu mengambil bagian kamu dan kamu mengharap banget bagian orang lain. Ya itu serakah namanya, al-jasha'. Serakah. Anta khuzan nasibaka. Kamu ngambil bagian kamu, watat ma'a, dan kamu toma, ingin mengharapkan lagi, binasi biwairika, mengambil bagian orang lain. Ya. Jadi sifat manusia begitu. Ya. Kayak hewan, kita lihat tuh, hewan, macan nama apa, serigala, berebut itu bangkai. Ketika dia ambil lagi, berebut dia. Ya terjadilah peperangan demi daging tuh yang diperebutkan antara harimau dengan serigala misalnya. Jadi bunuh-bunuhan. Nah, begitu juga manusia, ya tak ubahnya dengan hewan gitu. Maka ini Nabi ingatkan, buang tuh sifat serakah, sikat tamak, ya. Sifat toma, serakah, pelit, itu sifat jelek semua, rakus, ya, itu satu tangkle itu. Selesai itu dah. Ya, tentang sifat serakah diganti dengan sifat dermawan.